And we are pleased to welcome the head coach of Indonesia, Mr. Shin Tae-yong, to speak about his thoughts on this match. 네, 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 마지막까지 Rizky Ridho kembali menjadi starter, Martin Paes dicoret dan digantikan oleh Emil Audero. Inilah formasi dan line-up timnas Indonesia yang disiapkan Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain. Perlu diketahui, setelah resmi menggantikan Patrick Kluivert, Shin Tae-yong langsung melakukan beberapa perubahan line-up atau susunan pemain timnas Indonesia versus Bahrain. Jika sebelumnya Rizky Ridho dan Emil Audero disisihkan di laga melawan Australia, kini kedua pemain tersebut dipastikan akan jadi starter saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di GBK. Pencoretan Martin Paes bukan tanpa alasan, sebab Martin Paes kemasukan 5 gol saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada laga ke-7, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Shin Tae-yong, Emil Audero dipercaya akan diturunkan untuk menggantikan Martin Paes. Emil Audero merupakan kiper baru timnas Indonesia yang resmi dinaturalisasi bersama Dean James dan Joey Pelupessy. Tidak hanya Martin Paes yang dicadangkan, Shin juga akan melakukan rotasi di beberapa posisi. Rotasi pasti akan dilakukan di posisi belakang, di mana Miss Hilgers tidak bisa bermain karena cedera. Sebagai gantinya, Shin akan menurunkan Rizky Ridho. Di lini depan juga pasti ada pergantian pemain setelah Ragnar Oratmangoen bisa bermain lagi pasca menerima hukuman akumulasi kartu kuning. Berikut adalah prediksi lengkap line-up timnas Indonesia versus Australia. Tanpa Hilgers, timnas Indonesia diprediksi memakai formasi 3-4-3 dengan trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hopner di jantung pertahanan. Di lini tengah, Tom Hay dan Ivar Jenner diproyeksikan kembali menjadi motor permainan, didukung Joey Pelupessy dan Calvin Verdong di sisi sayap untuk membantu transisi menyerang dan bertahan. Kembalinya Ragnar Oratmangoen setelah menjalani hukuman akumulasi kartu juga membuka opsi baru di lini depan. Ragnar diprediksi turun sejak awal bersama Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, gelandang anyar timnas Indonesia, Joey Pelupessy, mengungkapkan kebanggaannya bisa memperkuat skuad Garuda dalam laga internasional. Pemain berdarah Maluku ini menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya bepergian sangat jauh melewati samudra dan beberapa pulau, ungkap Joey Pelupessy. Joey harus terbang 16.659 km untuk bergabung bersama timnas Indonesia menghadapi Australia. Meski dalam laga tersebut, dia belum mendapat kesempatan bermain. Jadi, saya pikir perjalanan ini mengatakan segalanya karena saya begitu bangga dapat berada di sini untuk mewakili negara saya dan menjadi bagian dari tim nenek moyang saya, lanjutnya. Pelupessy memahami bahwa skuad Garuda sudah terbentuk cukup lama dan memiliki kekompakan yang kuat. Meski baru bergabung, ia berharap bisa memberikan kontribusi. Antusiasme tinggi dirasakan oleh pemain yang sebelumnya merumput di Liga Belanda ini. Ia juga mengungkapkan rasa bahagianya atas sambutan hangat dari rekan-rekan setim dan staf pelatih. Lebih lanjut, Joey berharap kehadirannya dapat membantu timnas Indonesia meraih hasil positif dalam laga melawan Bahrain yang berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025 malam. Ini kali pertama saya harap dapat berbuah hasil positif melawan Bahrain untuk semua orang, tutupnya. Sementara bek andalan Persija Jakarta, Rizky Ridho, menegaskan timnas Indonesia harus bangkit saat menjamu Bahrain dalam laga krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ridho pun memastikan timnas Indonesia telah siap tempur menghadapi Bahrain. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia, Ridho memastikan tim sudah melakukan persiapan maksimal. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tetapi ia menegaskan tim tidak boleh larut dalam kekecewaan. Laga melawan Bahrain harus menjadi momen kebangkitan. Kami kecewa, tapi evaluasi sudah dilakukan. Tidak boleh terpuruk terlalu lama karena ada laga penting di depan. Bermain di kandang, kami harus menang, tegasnya.
Lantas gimana menurut kalian Timnas Lovers? Sanggupkah Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain jika dilatih Shin Tae-yong? Tulislah prediksi kalian di kolom komentar. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Belanda kini mendapat kesempatan untuk perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Hal ini terjadi setelah Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang impresif dalam kiprahnya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilihat dari perkembangan yang ada, membuat Timnas Indonesia kebanjiran minat dari sejumlah pemain keturunan di Eropa. Mereka ingin bergabung dan perkuat skuad Garuda, sekaligus mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia. Hal ini berlaku pula bagi mantan bintang muda Ajax Amsterdam yang dulunya pernah menolak tawaran gabung Timnas Indonesia. Pemain tersebut yaitu Jasper ter Heide, mantan wonderkid Ajax Amsterdam yang punya garis keturunan Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia. Jasper ter Heide lahir di Amsterdam pada 29 Maret 1999, memiliki darah Indonesia dari ibunya, sedangkan ayahnya berasal dari Korea Selatan yang diadopsi keluarga Belanda. Bintang muda keturunan Belanda ini terang-terangan mengaku menyesal karena pernah menempatkan Timnas Indonesia sebagai prioritas terakhir saat melanjutkan karir internasionalnya. Waktu itu, Jasper ter Heide memilih untuk tidak menanggapi pendekatan yang dilakukan oleh PSSI. Jasper ter Heide justru lebih menunggu kalau ada panggilan dari Belanda atau Korea Selatan yang menurutnya lebih menantang daripada Timnas Indonesia. Saya benar-benar menyesal dulu pernah menolak tawaran bergabung Indonesia. Jujur waktu itu Indonesia pilihan ketiga saya setelah Belanda dan Korea Selatan, ujar Jasper dilansir dari media Belanda, Forza NEC, Minggu 24 November 2024. Tapi sekarang saya berharap PSSI menghubungi saya kembali karena kesempatan saya tampil di Piala Dunia bersama Timnas Belanda maupun Korsel seperti sudah semakin sulit, imbuhnya. Di level junior, Jasper ter Heide sejatinya tak tergantikan di skuad Belanda kelompok umur, mulai dari U15, U16, hingga U19. Ia bahkan satu angkatan dengan bintang Manchester United, Matthijs de Ligt. Namun, seolah-olah kena karma dari para leluhurnya, karena menolak tawaran Timnas Indonesia, kegemilangan Jasper ter Heide di level junior tidak berbanding lurus dengan tingkat senior. Ia sulit menembus tim utama Ajax hingga memutuskan hengkang pada 2020. Pada musim berikutnya, Jasper beralih ke SC Cambuur yang saat itu juga diperkuat Ragnar Orad Mangoen. Keduanya bahkan sukses membawa klub tersebut promosi ke Eredivisie pada musim 2021 sampai 2022. Namun secara mengejutkan, SC Cambuur memutus kontrak Jasper ter Heide pada musim berikutnya dan sempat berstatus bebas transfer selama 2 bulan. Ia kemudian direkrut oleh klub kasta keempat, Liga Spanyol, yakni CF La Nucía pada Maret 2024 dan mendapat kontrak selama 1 musim. Bersama CF La Nucía, Jasper ter Heide kesulitan menyegel tempat utama di sektor tengah dan hanya diturunkan sebanyak 1 penampilan. Akibatnya, pada awal November 2024 silam, CF La Nucía resmi memutus kerjasamanya dengan Jasper ter Heide, dan kini sang pemain berstatus tanpa klub. Melansir dari laman Transfermarkt, Jasper ter Heide kini masih belum mendapat klub baru meski dia sedang dalam usia emasnya, yakni 25 tahun.